Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan selamat pagi teman-teman sekalian para pecinta Tosan Aji. Saya persilahkan, mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka, Anda untuk mensubscribe channel ini serta menekan tombol loncengnya teman-teman, agar tidak tertinggal dengan konten-konten saya selanjutnya perihal Tosan Aji ini. Membahas tentang keris, tombak, pedang, dan pusaka-pusaka lainnya peninggalan para leluhur kita di zaman kerajaan zaman dahulu teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, di pagi ini saya ingin membahas tentang keris yang pamornya unik, dua, tidak terlalu ngebiar ya pamornya, dan tidak terlalu ini karena sudah terkikis oleh korosif. Dan tentunya pamornya tidak terlalu nampak, namun pada sisi esoterinya itu ngena banget teman-teman. Saya rasa, saya katakan ngena banget itu bagaimana. Jadi ketika kembali lagi pada pembahasan resonansi itu, merasakan getaran-getaran aura-aura pada keris itu, dan keris ini menurut saya memang ngena banget gitu. Bagi Anda yang suka esoteri, ini cukup layak lah untuk dikoleksi. Dari awal kita bahas ya, dari warangkanya dulu seperti biasa. Warangkanya warangka Timongo teman-teman, dan peletnya ini yang lumayan asik ini ya. Kalau masalah gandarnya ini gandar, gandar ini gandar teman-teman. Gandar antara pelokan dan gandar ini tidak menyambung atau tidak iras, jadi biasa saja. Dan stylenya ini masuknya ke Bancihan Surakarta. Bancihan Surakarta. Dan yang unik, yang asik itu pada ini, pada peletnya ini teman-teman. Jadi jejernya ini 1, 2, 3. Ini 4 kecil-kecil. Ini cukup antik ini. Dan ada goresan-goresan seperti ini. Namun kalau digebek ini bisa teman-teman, digebek atau dibersihkan ulang, itu yang akan tampilnya lebih bagus nanti. Jadi kalau dipajang di tembok misalkan, ini akan lebih menawan lah. Untuk pendoknya biasa-biasa aja, kuningan biasa teman-teman. Ini lawasan pada gedernya lawasan. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Kerisnya, pamornya ini untu walang ya, untu walang untu walang dan toyo mambek teman-teman. Jadi ada dua pamor di sini, yaitu untu walang sebelah ini dan toyo mambek sebelah sini. Ini toyo mambek ini. Ini toyo mambek. Kalau masalah tangguhnya adalah tangguh Tuban. Terdapat 2 pamor itu di dalam pakem perkerisan, dinamakan Dwi Pamor teman-teman. Jadi mempunyai kelebihan atau keunikan sendiri. 2 pamor itu bisa juga pamor-pamor yang lain, bisa ngulit semongko dengan pamor belarak, mungkin bisa pamor belarak dengan pamor Banyumili mungkin, atau lintang kemukus dengan pamor wengkon, itu bisa juga seperti itu. Jadi 2 pamor ini termasuk pamor yang langka teman-teman, termasuk pamor langka gitu. Pada tangguhnya, saya ulangi lagi, ada tangguhnya ini masuknya ke tangguh Tuban, masuknya tangguh Tuban teman-teman. Ini tampak lebih jelas seperti ini. Dan untuk gradiasi warnanya itu cukup deling teman-teman. Jadi
warnanya ini sangat putih santan kayak gitu, sangat terlihat. Dan juga pada warna wesinya itu kehijau-hijauan gitu. Untuk filosofi dari untu walang ini, secara harfiah untu walang itu berarti gigi belalang, yaitu gigi belalang teman-teman. Artinya ya pola gambarannya dan bentuknya itu mirip dengan gigi belalang. Keris dengan pamor untu walang ini diyakini mempunyai tuah untuk kewibawaan teman-teman. Jadi kata-katanya akan diikuti atau ditakuti oleh orang yang mendengar karena mempunyai energi pemikat. Esoterinya di situ, keistimewaan dari untu walang di situ teman-teman. Selain itu, pamor untu walang juga diyakini mampu menetralisir pemiliknya dari gangguan gaib dan tolak bala, mampu menjaga diri atau menjadi perisai diri, dan membuang sial, mudah meluluhkan yang susah diatur, memperlancar relasi dan lain sebagainya. Pada intinya keris ini cukup wingit. Pamor untu walang itu teman-teman merupakan pamor pemilih tuannya. Jadi tidak semua orang mampu atau cocok memiliki keris dengan pamor ini teman-teman. Biasanya keris dengan pamor untu walang hanya mampu dimiliki orang tertentu saja yang mempunyai kedudukan tinggi atau wawasan keilmuan yang luas. Cocok biasanya itu untuk seorang dosen, guru, dan pendidik, pemimpin yang setiap gerakan aktivitasnya membutuhkan energi dan aura kewibawaan. Lalu bagaimana dengan pamor yang kedua, yaitu pamor Toyo Mambek? Ini adalah pamor Toyo Mambek. Ini Toyo Mambek yang melintang ke seperti garis horizontal teman-teman. Seperti ini. Bagaimana filosofinya? Jadi pamor Toyo Mambek itu artinya adalah menggenang, terhenti, dan tidak mengalir. Adalah bentuk gambaran pamor yang hampir serupa dengan pamor tumpuk. Ini teman-teman. Tetapi bersusun-susun bergelombang mirip ombak teman-teman. Pamor ini tergolong pamor miring, ya, pamor miring, dan bukan pamor pemilih teman-teman. Jadi kalau yang untu walang ini pemilih, kalau yang Toyo Mambek ini bukan tergolong pamor pemilih. Artinya semua orang bisa memiliki pamor Toyo Mambek. Pamor Toyo Mambek menggambarkan sebuah harapan dan keinginan manusia untuk kelancaran dalam rezekinya. Dan rezeki yang telah didapat tidak mudah mengalir keluar alias menumpuk atau mambek atau gemi kalau dalam bahasa Jawa, atau ketika mendapatkan uang dia rajin menabung teman-teman, bertambah bukannya keluar terus, uang itu tidak keluar terus tapi malah bertambah. Nah, itu filosofi dari Toyo Mambek. Oke teman-teman, ini adalah keris yang berdapur tilam upih dan berpamor dwi pamor untu walang dan Toyo Mambek. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.